Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ayu Putri Priyani. Di sini, di video kali ini, saya akan menjelaskan pemrograman yang telah saya buat tentang simulasi sistem taman binatang, yang dimana dengan simulasi sederhana menggunakan pemrograman berorientasi objek C++. Jadi langsung saja mulai pada pembahasan programnya. Ini karena saya ingin memasukkan vektor, awal mulanya saya memasukkan sintaks include vektor. Karena pada program kali ini saya memakai vektor, sebenarnya itu sama saja dengan kita menggunakan array, tapi kalau kita menggunakan vektor dia lebih efisien gitu. Vektor ini juga digunakan untuk menggantikan array yang sama-sama juga untuk menyimpan elemen secara bersebelahan, dan elemen tersebut dapat diakses dari subscript atau indeksnya. Saya mempunyai kelas utama yaitu kelas hewan. Nah, di kelas hewan ini saya beri hak akses utama protected dan memiliki atribut yaitu nama, usia, serta jenis kelamin. Untuk dapat dipanggil ke menu utama atau pemrograman utama pada program utama, jadi pada kelas hewan saya beri hak akses public, lalu saya deklarasikan dan memberi inisialisasi terhadap nama, usia, serta jenis kelamin. Saya beri beberapa fungsi yaitu fungsi get dan fungsi set void, nama, usia, serta jenis kelaminnya. Nah, pada akhir fungsi saya berikan tampilkan info, fungsi tampilkan info, yang dimana dia akan menampilkan nama hewan, usia, serta jenis kelaminnya. Lanjut ke kelas selanjutnya yaitu kelas turunannya. Di sini kelas singa merupakan kelas turunan dari kelas hewan, yang dimana kelas singa juga mempunyai atribut yaitu jenis hewan menggunakan tipe data string. Sama diberi hak akses public agar dapat dipanggil pada integer mainnya, dan inisialisasi sesuai dengan yang di atas juga. Nama saya inisialisasikan sebagai nama, usia, jenis kelamin saya beri jenis kelamin, jenis hewan juga saya beri hak inisialisasi jenis hewan. Sama yang saya pakai mempunyai fungsi void set serta void info untuk mengatur jenis hewannya nanti dan info yang akan ditampilkan pada integer mainnya. Lanjut ke kelas turunan yang kedua yaitu kelas gajah. Jadi di kelas gajah merupakan kelas turunan dari kelas hewan, dimana saya beri akses private. Lalu di sini ada atribut panjang belalainya. Sama seperti yang di atas, public itu agar dapat dipanggil pada integer mainnya. Lalu gajah serta inisialisasinya. Dan ini ada void, fungsi void untuk mengset dan info untuk mengetahui isi dari atributnya, objek itu sendiri. Lalu kelas turunan yang ketiga ada kelas harimau, sama seperti yang di atas. Nah, ini merupakan kelas yang berdiri sendiri atau saya beri nama kelas pengunjung. Di dalam kelas pengunjung ini ada nama, usia, serta harga tiketnya. Saya beri hak akses private karena nanti dia tidak mempunyai kelas turunan. Nah, langsung saya beri hak akses public itu untuk fungsi dan metode yang mau diberikan. Ada fungsi get dan set juga.
Selanjutnya ada kelas taman binatang. Di taman binatang ini juga sama. Nah, di taman binatang ini kita menggunakan vektor. Nah, di dalam vektor ini dia mendeklarasikan atau menyimpan data pada hewan berpointer ke daftar hewan. Sama juga seperti pengunjung, berpointer pada daftar pengunjung. Jadi, public ini sama seperti untuk memanggil pada menu utama atau program utama. Sama seperti fungsinya yang saya tambahkan fungsi void untuk tambah hewan, karena di sini saya membuat dalam program ini kita bisa mengelola contohnya menambahkan hewan dan menambahkan pengunjung yang kita ingin tambah. Selanjutnya itu terdapat polimorfisme. Jadi di fungsi void tampilkan daftar hewan ini untuk i sama dengan 0, i merupakan daftar hewan .size i++. Jadi hewan ini berpointer ke hewan diberi tanda bintang seperti ini. Hewan sama dengan daftar hewan. Jadi untuk mendirikan operator itu sendiri kita hanya perlu menambah deference operator sebelum identitasnya. Jadi hewan ini merupakan hewan, dia menampilkan info pada hewan. Selanjutnya di fungsi selanjutnya itu tampilkan daftar pengunjung. Di sini dia meminta tampilkan daftar pengunjung, dan ini headernya saya beri daftar pengunjung seperti ini. Lalu untuk integer i sama dengan 0 itu adalah daftar pengunjung .size i++. Jadi dia semakin bertambah nanti dia bisa ditambah. Dan pengunjung pointers ke pengunjung itu sama dengan daftar pengunjung, yaitu i. Isinya itu banyak, isinya itu i. I akan terus bertambah jika kita ingin menambah dari jumlah daftar hewan serta daftar pengunjung. Ini untuk keluarannya nanti di compilernya. Nah, kita masuk kepada menu utama. Di menu utama saya karena nanti akan membuat percabangan, jadi saya di sini mendeklarasikan dulu pilihan integer, saya beri tipe data integer, kegiatan saya beri data string, hewan saya beri data string juga. Lanjut, di sini taman binatang saya inisialisasikan sebagai taman. Nah, headernya saya pertama ingin menampilkan header data taman binatang Safari Indonesia, yang dimana ini kita bisa menambahkan objek baru jika kita ingin menambahkan objek dari hewan singa berpointer ke singa. Singa itu data baru, punya data baru itu singa Afrika 5 umurnya, jenis kelaminnya jantan, dan dia jenis hewannya itu karnivora, sama seperti yang bawah-bawah ini. Selanjutnya kalau ini untuk menambahkan hewan, tadi kita sudah menambahkan isinya, dan ini kita untuk panggil
memanggil untuk menambahkan hewan lainnya. Untuk menampilkan objek baru sama seperti untuk menambahkan hewan baru. Menambahkan hewan atau pengunjung baru, kita harus menduplikat dan menambahkan juga pada programnya. Selanjutnya, untuk menampilkan daftar hewan dan daftar pengunjung, kita panggil terlebih dahulu fungsinya taman tampilkan daftar hewan dan daftar pengunjungnya. Selanjutnya, untuk memberikan interaksi pada pengunjung, saya membuat percabangan if else, yang dimana di percabangan ini dia bisa memilih berinteraksi pada apa yang ingin dia lakukan, kegiatan apa yang ingin dia lakukan. Misalnya di sini pilihan pertama dia memberi makan hewan, dan kedua menonton pertunjukan. Jadi di sini saya beri see out pilihan hewan apa yang mau dipilih juga nanti, dan bisa masukkan hewan apa yang kita ingin pilih. Yang pertama saya beri untuk, kalau kita pilih pilihan pertama, Pak, jadi Anda itu nanti memilih makan hewan. Jika pengunjung memilih pilihan kedua, berarti pengunjung memilih untuk menonton pertunjukan. Jika tidak keduanya, maka pengunjung tidak mengikuti kegiatan apapun. Jadi di sini nanti akan keluar Anda memilih kegiatan apa yang dipilih, pengunjung pilih, lalu akan memanggil hewan yang Anda masukkan. Baik, langsung saja kita compile. Beginilah tampilan sederhana dari program simulasi sistem taman binatang. Di sini saya beri nama data Taman Binatang Safari Indonesia. Yang pertama ditampilkan seperti yang tadi kita panggil, yaitu daftar hewan terlebih dahulu, baru daftar pengunjung. Di sini ada hewan singa, gajah, harimau, dan kuda. Dan seperti data-data yang kita masukkan tadi. Lalu di daftar pengunjung, kita mendapati nama pengunjung, usia pengunjung, lalu harga tiket masuknya. Nah, tadi kan kita membuat sebuah percabangan. Jadi di sini kita disuruh memilih kegiatan apa yang kita ingin lakukan, kegiatan 1 atau kegiatan 2. Jadi misalnya kita mau memilih kegiatan 1. Jadi kita enter hewan apa yang akan pilih, saya pilih singa. Jadi nanti akan keluar Anda memilih memberi makan hewan, dan hewan yang Anda pilih adalah singa. Kita coba untuk tidak memilih antara 1 dan 2, apakah percabangannya bisa berjalan dengan sesuai yang kita buat. Saya jadi di sini pilih 3. Nah, dia keluar Anda memilih tidak mengikuti kegiatan apapun dan hewan yang Anda pilih tidak ada. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil program sederhana saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.